Madura United rajai tahta klasemen. PT GTS kemudian berbenah tutupi celah agar klub patuh terhadap aturan. Kontrak tertutup, pajak melayang, negara dirugikan akibat ulah legion asing. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Malaysia dijadikan lawan uji coba tanding. 22 pemain menjadi pilihan Alfred Riedel. Solo pun didaulat sebagai lokasi penghelat jamuan. 2 kali absen saat seleksi, Andik Firmansyah diberi kepercayaan kala menghadapi Harimau Malaya. Pantaskah? Edi Rahmayadi resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Berikutnya siapa? Di mana Muldoko, Erwin Aksa, Joko Driono, dan Hinca Panjaitan? We're on top of the world. We're on top of the world now, darling. Yeay! Hai, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Senang sekali saya Ratu Anandita dapat kembali hadir menjumpai kamu semua. Di mana lagi sih kalau bukan di Galeri Sepak Bola Indonesia. Kompetisi Torabika Soccer Championship sudah memasuki separuh musim. Kalau yang namanya udah separuh musim, ini pasti banyak sekali evaluasi-evaluasi yang harus terjadi ya. Seperti kita ketahui juga kalau Madura United ini sedang menempati peringkat pertama di paruh musim ini. Tapi kan masih bisa berubah. Kita lihat aja ya sama-sama, ini dia evaluasinya. Berakhir sudah putaran pertama turnamen sepak bola Indonesia Torabika Soccer Championship 2016. Setelah 17 pekan diputar, musim ini menjadi milik Madura United. Skuad Laskar Sapeh Kerap bertengger di dasar klasemen dengan kolektivitas 37 poin. Dari 11 kali menang, 4 kali imbang dan hanya 2 kali kalah. Kemudian Arema Kronus menduduki posisi kedua, mengoleksi 32 poin. Di tempat ketiga, Bayangkara Surabaya United membuat kejutan. Mengoleksi menyamai Arema 32 poin, hanya selisih kemasukan gol. Sementara tim unggulan Persipura Jayapura dan Persib Bandung harus puas dengan hasil sementara. Mutiara Hitam di posisi keempat dengan 29 poin. Sedangkan Maung Bandung di tempat ketujuh dengan 27 poin. Sedangkan Persija Jakarta terpaksa menahan malu menutup paruh dengan catatan buruk 11 kali menelan kekalahan beruntun. Berikut klasemen sementara Torabika Soccer Championship 2016. Menariknya, Madura United sebagai penguasa singgasana justru tidak satupun pemainnya ke tim nasional menuju ajang bergengsi Piala AFF 2016. Sebelumnya, Alfred Riedel dalam perburuannya memanggil Bayu Gatra, salah satu pemain andalan Madura United pada seleksi tahap pertama awal Agustus lalu. Lantas dari segi berbeda, ketajaman pesepak bola kita dipertanyakan apabila hasil sementara papan pencetak gol terbanyak didominasi pemain asing. Di putaran pertama ini dikuasai pemain Barito Putra Luis Carlos Junior dengan 12 gol. Menyusul Marcel Silva Sacramento dari Semen Padang dan Rodriguez Aracil Pablo Madura United dengan 11 gol. Serta Sohei Matsunaga Persiba Balikpapan dan Alberto Gonçalves Sriwijaya FC dengan 8 gol. Ferdinand Sinaga dari PSM Makassar satu-satunya pemain Indonesia dengan koleksi 7 gol. Sisanya kemana? Setidaknya ini hanya mengulas cerita di paruh musim. Hasil akhir adalah menaiki podium tertinggi. Tim kedua bakal menentukan tim mana yang terbaik. Kita tunggu saja. Mampukah Madura United menjaga konsistensinya atau Arema dan Bayangkara Surabaya United? Maupun tim lain yang tidak menutup kemungkinan mengakhiri cerita manis. Baik buruknya, ini hanya sebuah gengsi turnamen, bukan kompetisi resmi berkelanjutan.
Torabika Soccer Championship telah tuntaskan separuh gelarannya. Evaluasi sejatinya harus dilakukan pihak operator guna mendongkrak pamor TSI, di mana masih terdapat celah di dalamnya. Untuk musim depan ini, kita yang pertama, kita akan seperti janji kita yang di awal, bahwa kita mempunyai 9 strategic program. Areanya itu salah satunya di area fans development, dan juga di area referee, dan juga di area sistem efisiensi. Nah, 3 hal ini yang akan kami terus-menerus perbaiki. Zaman telah berganti, era sepak bola industri pun mulai tersaji. Dunia olah bola Indonesia dituntut semakin tertata dan berkembang. Merujuk keterbukaan pelaku sepak bola terkait jual beli pemain. Di tanah air, kisah ini justru tak terkuak dan kiranya tabu dipublikasikan. Dari kami tentunya akan mengharapkan itu gitu. Secara internal akan kami diskusikan untuk transparansi nilai kontrak dan juga berapa yang sudah di-spend klub selama full 1 season, itu pun sudah akan kami laporkan secara transparan in the end of the season gitu. Tersiratnya negosiasi bawah tangan antara agen, pemain, serta klub lukiskan proses jual beli pelaku sepak bola penuh teka-teki. Mendapatkan laporan itu ke situ gitu. Jadi kalau ada kasusnya baru kita bahas. Kan sekarang kan ini Mbak dokumennya ini gini, kita akan cek gitu. Tapi kalau sekarang kan ini masih katanya nih. Sejauh ini semua masih misterius. Berapa nilai jual seorang pesepak bola di ajang Torabika Soccer Championship? Dahulu, kedatangan Sergio Van Dijk ke kota Bandung letupkan tanya. Kenakan seragam Persib, Van Dijk kabarnya dibanderol senilai 2 miliar rupiah. Ada pula berasumsi bahwa harga ujung tombak berdarah Belanda ditebus lewat mahar 1 miliar rupiah. Namun faktanya, seluruh rumor tersebut tak terbukti hingga kini. Hasilnya gelap dan berakhir tanpa kejelasan. Nah, kalau dibilang di luar negeri bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa gitu. Ini kembali lagi kita melakukan suatu perubahan culture yang perlahan nih Mas. Kita tidak bisa langsung masyarakat kita untuk melihat, oh ini adalah line yang tipis antara privacy dan transparansi gitu. Lalu mencuatlah berbagai tuduhan. Apakah sang pemain memenuhi aturan perihal pajak atau justru terbebas dari pajak? Dari kita melihatnya yang pertama, apapun peraturan kenegaraan yang berkaitan dengan kenegaraan, kita sangat berusaha dan akan mentaatinya dengan baik gitu. Ini kita kejar-kejaran dengan waktu. Ada yang membutuhkan prosesnya dengan cepat, ada yang membutuhkan prosesnya sangat lambat. Seperti kita juga tahu sendiri proses administrasi di negara kita, ada yang beberapa membutuhkan proses cepat, ada juga membutuhkan proses lambat. Nah ini kita sudah kejar-kejaran gitu. Sudah beberapa klub juga telah menyelesaikan hal itu. GTS juga telah bersurat kepada klub untuk segera menyelesaikan itu dengan deadline 8 September. Mirisnya, mayoritas pemain dan pelatih di TSI tidak memiliki kartu izin tinggal sementara atau KITAS. Padahal, KITAS menjadi syarat untuk mempekerjakan tenaga asing di negeri ini. Artinya terdapat pekerja asing ilegal berkeliaran dan ini wajib ditindak tegas. Jadi nanti di sini akan kita sama-sama awasi dan dampingi bersama-sama gitu. Karena ada beberapa juga sudah ada yang selesai gitu, beberapa yang dilaporkan ternyata juga tidak benar ketika kita cek. Wah, udah kok sudah beres gitu. PT GTS selaku operator semestinya menjadi garda terdepan untuk mencegah penggunaan legion asing ilegal. Malaysia dijadikan lawan uji coba tanding. 22 pemain menjadi pilihan Alfred Riedel. Solo pun didaulat sebagai lokasi penghelat jamuan. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.